Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana, mahasiswi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Azhar, akan membahas tentang ilmu mantik mengenai istidlal. Langsung saja kita bahas tentang apa itu istidlal. Istidlal merupakan pembahasan terpenting dan tujuan tertinggi daripada ilmu mantik, karena dengan istidlal itu pikiran dipindahkan dari perkara-perkara yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui, sehingga ia memperoleh apa yang dicari dan diketahui apa yang dimaksud. Takrifnya istidlal ialah memindahkan pikiran perkara-perkara yang sudah diketahui kepada perkara-perkara yang belum diketahui dengan menggunakan yang sudah diketahui itu sebagai masalah untuk mengetahui yang belum diketahui. Beralih ke pembagian istidlal. Istidlal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, kiasi atau deduksi, yaitu istidlal yang menggunakan pikiran ketika memindahkannya dari hakikat-hakikat yang sudah diketahui kepada hakikat-hakikat yang belum diketahui. Seperti mana contohnya? Besi ialah logam. Tiap-tiap logam dapat menyampaikan panas dengan baik. Besi dapat menyampaikan panas dengan baik. Nah, pikiran dapat sampai kepada kesimpulan atau natijah ini, yaitu besi dapat menyampaikan panas dengan baik adalah karena mempergunakan dua qadhiyah yang diterima kebenarannya, yaitu besi ialah logam dan tiap-tiap logam dapat menyampaikan panas dengan baik. Dan bagian yang kedua yakni istiqro'i atau istinbati atau induksi, yaitu istidlal yang didasarkan di atas penelitian berbagai juz'iyah dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan sempurna, sehingga dapat menyampaikan akal pikiran untuk mengambil kesimpulan atau natijah hukum secara umum. Contohnya, bumi mempunyai hukum gaya tarik-menarik atau gravitasi. Hal ini setelah melihat beberapa kali benda jatuh ke bumi apabila tidak ada rintangan. Baik, kita masuk kepada pembahasan al-qiyas, yakni definisinya. Qiyas ialah perkataan yang tersusun dari dua qadhiyah. Apabila kedua qadhiyah itu benar, maka lazim daripadanya dan qadhiyah itu merupakan perkataan lain yang disebut natijah, yakni kesimpulan. Selain daripada itu, terdapat pula rumusan lain tentang takrif qiyas, yaitu perkataan yang tersusun dari beberapa qadhiyah. Apabila qadhiyah itu benar, maka lazim daripadanya menurut zat qadhiyah itu menimbulkan perkataan lain. Kedua definisi atau takrif yang tadi hanya berbeda dalam redaksinya, sedang hakikat pengertiannya adalah sama, yaitu konotasinya kepada dua qadhiyah yang daripadanya timbul qadhiyah lain yang disebut natijah. Contohnya, tiap-tiap orang Serang orang Jawa dan tiap-tiap orang Jawa adalah orang Indonesia. Kedua, semua orang Serang orang Indonesia. Beralih ke pembagian qiyas itu sendiri, qiyas mengandung beberapa juz atau bagian. Yang pertama, mengandung 3 lafaz yang disebut hudud al-salasah. Yang pertama, had al-asghar, yaitu suatu lafaz yang menjadi maudhu ketika akan mengambil natijah atau kesimpulan itu sendiri, seperti tiap-tiap orang Serang pada contoh sebelumnya. Yang kedua, had al-akbar, yaitu suatu lafaz yang menjadi mahmul ketika akan mengambil natijah atau kesimpulan,
seperti orang Indonesia. Yang ketiga, had al-awsat, yaitu suatu lafaz yang berulang-ulang pada dua qadhiyah, yaitu qadhiyah pertama dan kedua, seperti orang Jawa. Pembagian yang kedua yakni mengandung tiga qadhiyah. Yang pertama, muqaddimah sughra, yaitu qadhiyah yang mengandung had asghar, seperti tiap-tiap orang Serang orang Jawa. Dan yang kedua, muqaddimah kubra, yaitu qadhiyah yang mengandung had akbar, seperti tiap-tiap orang Jawa orang Indonesia. Yang ketiga, natijah, yaitu suatu qadhiyah yang terbentuk dari dua had asghar dan akbar, seperti semua orang Serang, yakni orang Indonesia. Kemudian kita lanjut ke pembagian macam-macam qiyas itu sendiri, yakni yang pertama iktironi, yaitu qiyas yang natijahnya disebutkan dengan prinsipnya atau di al-quwah, artinya bahwa keadaan dua muqaddimah dalam qiyas mengandung bahan-bahan natijah tapi tidak mengandung bentuk natijah. Contohnya, sebagian kalimat ialah fi'il. Tiap-tiap fi'il harus mempunyai fa'il. Nah, sebagian kalimat harus mempunyai fa'il. Jadi, maudhu natijah, yaitu sebagian kalimat telah disebutkan pada muqaddimah sughra dan mahmulnya, yaitu harus mempunyai fa'il, telah disebutkan dalam muqaddimah kubra. Qiyas iktironi dibagi menjadi dua macam lagi, yakni yang pertama hamli, yaitu qiyas yang tersusun dari beberapa qadhiyah hamliyah saja, seperti contoh yang tadi di atas. Nah, yang kedua syarti, yaitu qiyas yang tersusun dari qadhiyah hamliyah dan syartiyah, seperti tiap-tiap keadaan barang melimpah ruah di pasar, maka sedikit permintaan. Tiap-tiap sedikit permintaan, maka harga menurun. Nah, tiap-tiap keadaan barang melimpah ruah di pasar, maka harga menurun. Dan yang kedua dari pembagian macam-macam qiyas yakni istisna'i, yaitu qiyas yang telah disebutkan dalam qiyas itu ain natijah atau nakidnya dengan nyata al fi'li. Contohnya, apabila matahari terbit, datanglah siang, tetapi matahari itu terbit. Nah, dan natijahnya maka datanglah siang. Natijah atau kesimpulannya pada contoh yang pertama yaitu datanglah siang sudah terdapat kata-katanya pada muqaddimah, demikian pula nakibnya pada contoh kedua yaitu berkembang. Qiyas ini tersusun dari dua muqaddimah. Yang pertama qadhiyah, syartiyah, dan yang kedua disertai dengan adat istisna, yaitu tetapi atau lakin. Oleh karena itu, maka qiyas ini disebut qiyas istisna. Itulah pembahasan istidlal dari saya. Saya ucapkan syukran katsiran. Jangan lupa follow saya melalui IG, email, dan FB saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.